Inggris sedang bersiap untuk perang dan Rusia adalah alasannya. Ini bukan lagi sekedar tentang pasukan atau senjata. Ini tentang menyiapkan negara menghadapi konflik. Di balik layar, sebuah rencana era Perang Dingin sedang dihidupkan kembali, diperbarui untuk peperangan modern, dan dirancang agar Inggris tetap berfungsi di bawah serangan yang terus-menerus. Ini mencakup segalanya, infrastruktur, rantai pasokan, respons sipil, dan bagaimana negara beroperasi ketika aturan normal tidak lagi berlaku. Intinya adalah dokumen yang jarang diketahui orang, yaitu Government War Book. Dokumen ini merinci bagaimana Inggris akan menghadapi perang baru melawan Rusia. Namun ini bukan hanya untuk angkatan bersenjata, tetapi juga strategi membangun ketahanan seluruh masyarakat. Jadi mari kita lihat apa sebenarnya rencana rahasia ini dan bagaimana rencana ini sejalan dengan persiapan yang semakin meningkat untuk perang melawan Rusia. Pengaktifan kembali Government War Book diungkapkan oleh Kepala Pertahanan Inggris, Air Chief Marshal Sir Richard Knighton, pada Konferensi Pertahanan London di bulan April 2026. Saat ditanya apakah Inggris menghidupkan kembali Government War Book yang lama, dia menjawab, "Saya rasa itu benar." Dia juga menjelaskan seperti apa bentuknya. NATO menggambarkan transisi menuju konflik memiliki komponen militer, tetapi juga komponen sipil, kata Kepala Pertahanan tersebut. Warga sipil katanya perlu menyadari bahwa perdamaian relatif yang dinikmati Inggris selama 30 tahun terakhir kini semakin terancam. Selama Perang Dingin, Inggris menganggap ancaman utamanya adalah invasi Rusia atau perang nuklir skala penuh. Namun zaman telah berubah, begitu juga dengan ancamannya. Seperti yang dijelaskan oleh Knighton, itu mengharuskan kita untuk mendidik diri sendiri dan membantu masyarakat memahami beberapa ancaman tersebut, serta membantu mereka memahami apa yang bisa mereka lakukan untuk mendukung negara dan mungkin mendukung angkatan bersenjata. Itulah tujuan utama dari buku Perang Baru ini, yaitu membangun ketahanan di seluruh lapisan masyarakat agar Inggris dapat menang dalam konflik baru dengan Rusia. Menurut Knighton, versi terbaru ini mengambil pelajaran dari Perang Dingin, tetapi dalam konteks modern dengan masyarakat modern dan infrastruktur modern. Apa saja yang termasuk dalam rencana ini? Rencana ini masih disusun dan kemungkinan besar akan dirahasiakan seperti sebelumnya. Tapi kita bisa melihat kerangkanya dari versi lama. Buku perang asli muncul selama Perang Dunia Pertama dan dipertahankan sepanjang abad ke-20. Asumsi utama selama periode Perang Dingin adalah bahwa ancaman utama berasal dari serangan Uni Soviet. Tidak ada yang berubah hari ini, kecuali nama resmi negara agresor. Pada tahun 2009, sejarawan terkenal Inggris Peter Hennessy meyakinkan otoritas Inggris untuk memberinya akses ke versi rencana era Perang Dingin. Hennessy, atau dengan gelar lengkapnya Baron Hennessy dari Nimsfield FBA, telah menjadi Profesor Etley bidang sejarah Inggris kontemporer di Queen Mary University of London sejak tahun 2001. Dia juga menjabat sebagai anggota independen di House of Lords Inggris. Hennessy sangat terkejut dengan isinya dan mengatakan kepada program Today BBC bahwa yang paling mengejutkan adalah cakupan dan skalanya. 16 bab untuk membawa negara dari kondisi damai ke kondisi perang total. Ini adalah upaya yang luar biasa. Dalam 16 bab tersebut, dokumen itu memberikan rencana dan instruksi yang tepat tentang langkah-langkah yang akan diambil oleh pejabat Inggris, baik selama masa persiapan menuju konfrontasi maupun setelah bom mulai berjatuhan. Dokumen ini membahas langkah-langkah tersebut dengan detail yang luar biasa, dengan asumsi bahwa langkah-langkah itu harus dilaksanakan hanya dalam pemberitahuan hanya 7 hingga 28 hari sebelumnya. Menurut rencana tersebut, negara akan dibagi menjadi 12 wilayah, masing-masing dipimpin oleh menteri kabinet yang memiliki kekuasaan luas. Mereka akan dibantu perwira militer senior, kepala polisi, dan hakim yang berbasis di bunker. Tokoh senior lain akan mundur ke tempat perlindungan pemerintah pusat di bawah Cotswolds. Dari posisi yang terlindungi ini, sistem pemerintahan lokal, regional, dan pusat yang benar-benar baru akan diterapkan. Parlemen dapat memilih membubarkan diri dan mengganti pemerintahan demokratis terpusat dengan komisaris regional. Mereka adalah menteri yang akan memegang kendali penuh atas salah satu wilayah Britania Raya yang kini telah didevolusikan, termasuk kewenangan menyetujui hukuman mati. Jilid-jilid buku perang dan arsip di Kew juga berisi banyak berkas yang membahas cara menutup jalan tol, cara menyusun persediaan makanan, dan cara menyiapkan pengaturan siaran di masa perang. Dokumen-dokumen itu juga merinci aturan pemberian makanan, pentingnya menjaga stok makanan pokok, serta panduan bagi petani melindungi ternak dari radiasi.
Persediaan, stok, dan fasilitas yang luas harus disiapkan untuk mendukung transisi menuju masa perang. Ini termasuk peralatan pemberian makanan darurat bagi para penyintas, termasuk bahan makanan pokok yang disimpan di 65 depo penyangga di seluruh negeri. Sebagian besar perusahaan utilitas menyimpan persediaan perang. Sebagai contoh, British Telecom atau BT memiliki depo darurat yang berisi persediaan kabel dan tiang yang dapat digunakan untuk membangun kembali jaringan komunikasi. Banyak kantor pertukaran lokal BT juga menyediakan gudang, persediaan makanan, dan batu bata darurat untuk membangun tempat perlindungan dari radiasi. Semua ini adalah bagian dari infrastruktur komunikasi yang luas dan tangguh di seluruh Britania Raya. Infrastruktur ini mencakup fasilitas yang diperkuat, bunker bawah tanah, menara gelombang mikro, dan jaringan darurat yang dirancang untuk melewati kota-kota yang hancur akibat nuklir. Rencana itu mencakup pemindahan karya seni berharga dari London ke Skotlandia, pengosongan rumah sakit kecuali pasien paling parah, serta pengendalian informasi atau sensor. Memang, seperti yang diingat oleh mantan pegawai negeri Sir David Oman yang terlibat dalam perencanaan, langkah favorit saya yang selalu memicu banyak perdebatan adalah penerapan sensor untuk korespondensi pribadi. Anda bisa membayangkan bahwa itu adalah sesuatu yang hanya akan disetujui oleh para menteri untuk ditulis pada saat-saat terakhir ketika sudah jelas bahwa perang tidak bisa dihindari. Kita bisa lanjut membahasnya. Detail dalam buku perang itu sangat luar biasa. Tentu saja, seiring dengan berkembangnya sifat peperangan dan ancaman yang dihadapi oleh Inggris selama bertahun-tahun, buku perang itu pun ikut berkembang. Latihan rutin dari buku itu diadakan 2 tahun sekali oleh pejabat sipil senior seperti Oman, didukung pengarahan harian dan skema kesiapsiagaan nasional berkelanjutan, seperti penimbunan makanan dan bahan bangunan untuk tempat perlindungan. Proses memelihara, menyempurnakan, dan menerapkan langkah-langkah dari buku perang itu berlangsung selama beberapa dekade. Langkah-langkah dari buku perang itu telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat Inggris. Kemudian Uni Soviet runtuh dan ancaman utama bagi Inggris pun menjadi tidak relevan. Fokus Inggris pada kesiapsiagaan perang juga memudar. Angka-angka utama menunjukkan hal itu. Pada tahun 1950-an, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan masyarakat mencapai sekitar 3% dari PDB. Pada tahun 2020, angkanya sekitar 12%. Sebaliknya, pengeluaran pertahanan turun dari hampir 8% dari PDB pada pertengahan 1950-an menjadi sekitar 2,3% saat ini. Hasilnya, dari perspektif militer, memakai istilah yang diciptakan Menteri Pertahanan Inggris John Healey dan pendahulunya Ben Wallace, Angkatan bersenjata Inggris telah dikeroposkan akibat bertahun-tahun kekurangan dana. Pada puncak kejayaannya, Imperium Britania adalah negara terkuat di dunia, sebuah hegemon yang kekuasaannya menguasai 1/4 populasi dunia dan 1/4 wilayah daratannya. Angkatan Laut Inggris merupakan sarana utama untuk memproyeksikan kekuatan secara global, bahkan lebih besar dari gabungan 2 angkatan laut terbesar berikutnya. Jumlah total personel Angkatan Bersenjata Reguler Inggris pada tahun 1990 adalah sekitar 305.000 hingga 311.000 personel, bukan 150.000. Selain itu, kekuatan tersebut tidak setengah dari kekuatan tahun 1980 yang berjumlah sekitar 327.000. Sepertinya naskahnya mungkin telah membingungkan jumlah seluruh angkatan bersenjata dengan jumlah Angkatan Darat Inggris saja yang berjumlah sekitar 152.000 personel pada tahun 1990. Yang pasti, Inggris masih dianggap sebagai militer terkuat ke-6 di dunia, di belakang Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, India, dan Korea Selatan. Persenjataan nuklir, jaringan pangkalan global, persenjataan canggih, dan kekuatan lunak yang kuat membuat sedikit negara mampu bersaing, meski Inggris menurun. Namun angka-angka tersebut tetap sulit diterima. Pada tahun 1980-an, Angkatan Darat memiliki lebih dari 1.000 tank tempur utama. Saat ini jumlahnya sekitar 200, mungkin hanya setengahnya yang masih layak. Sebagai perbandingan, Rusia telah kehilangan lebih dari 4.300 tank di Ukraina. Angkatan Laut Kerajaan telah menerima beberapa sindiran dari Presiden Donald Trump yang menyebut 2 kapal induknya, HMS Prince of Wales dan HMS Queen Elizabeth, sebagai mainan yang terlalu tua dan tidak berfungsi. Menteri Pertahanan Inggris Luke Pollard membantah klaim Trump dan menegaskan Inggris memiliki angkatan laut kerajaan yang kuat. Trump memang ada benarnya. Angkatan Laut Kerajaan sering disebut memiliki 40 laksamana, lebih banyak dari kapal perangnya yang hanya sekitar 13. Dan meskipun 2 kapal induknya dirancang untuk 36 jet tempur, tidak ada satupun yang pernah membawa lebih dari 18 karena kekurangan pesawat yang sesuai. Sejak akhir Perang Dingin hingga awal 2022, kecuali di kalangan kecil tertentu,
pengurangan kekuatan angkatan bersenjata Inggris umumnya tidak terlalu dikhawatirkan oleh warga Inggris. Kebanyakan orang tampaknya cukup senang dengan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan masyarakat dan layanan publik lainnya, meskipun itu harus dibayar dengan apa yang secara halus disebut sebagai militer yang lebih ramping. Lagi pula, dengan Rusia yang melemah dan ancaman serangan teroris dari jihadis Islam sebagian besar sudah terkendali, ancaman langsung terhadap keamanan Inggris hampir sepenuhnya lenyap. Perencanaan matang dalam buku-buku perang dibiarkan berdebu di rak, dan ide membangun ketahanan di masa perang sebagian besar hilang dari wacana publik dan pribadi. Persiapan teliti yang dengan susah payah disusun, dilapihkan, dan direvisi selama puluhan tahun telah menjadikan Inggris salah satu negara yang paling siap menghadapi konflik. Namun kini, semua itu tak lagi berarti. Masa damai telah tiba dan sepertinya akan bertahan lama. Atau setidaknya begitulah kelihatannya. Lalu Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022 dan ancaman Rusia kembali membayangi kepulauan Inggris dengan bayangan suramnya. Selama perang, Inggris tentu saja menjadi salah satu sekutu Ukraina yang paling terlibat. Dari Februari 2022 hingga Februari 2026, Inggris telah berjanji memberikan setidaknya 21,8 miliar pound sterling kepada Ukraina, yang nilainya sekitar 29,5 miliar dolar. Hampir 60% dari jumlah itu, yaitu 17,6 miliar dolar, merupakan bantuan militer langsung, dengan tambahan 4,06 miliar dolar yang dijanjikan setiap tahun hingga 2030 atau 2031 atau selama yang dibutuhkan. Inggris juga telah melatih lebih dari 62.000 personel Ukraina di Inggris dalam operasi Interflex. Sebuah perjanjian penting tentang berbagi teknologi medan perang ditandatangani pada Juni 2025 dan produksi drone untuk Ukraina melalui usaha patungan antara perusahaan Ukraina dan Inggris terus berkembang. Kemitraan antara perusahaan Ukraina Skyton dan Prevail Partners dari Inggris bertujuan untuk meningkatkan produksi drone Raybird milik Skyton yang telah teruji di medan perang di fasilitas Prevail yang berbasis di Inggris. Sementara itu, produksi massal drone interceptor Octopus 100 buatan Ukraina melalui usaha patungan Inggris-Ukraina lainnya yang disebut Proyek Octopus dimulai di Inggris pada Januari 2026 di pabrik baru di Mildenhall. Fasilitas tersebut yang dioperasikan oleh produsen Ukraina, UKRA Spec Systems UK, bertujuan untuk memproduksi ribuan drone per bulan. Drone pertama dikirim ke Ukraina untuk pengujian pada Januari 2026 dan penerbangannya dilaporkan berhasil. Sekarang, bosan melihat cerita yang sama dan analisis yang itu-itu saja di setiap saluran berita militer? Di The Military Show, kami mengulas lebih dalam, memberi konteks dan menjelaskan pentingnya cerita-cerita tersebut. Berlangganan saluran ini agar Anda selalu tahu apa yang terjadi dan alasannya. Sekarang, dengan tingkat keterlibatan militer yang tinggi seperti yang baru saja kami jelaskan, belum lagi dukungan diplomatik, finansial, dan kemanusiaan yang sangat besar yang telah diberikan Inggris kepada Ukraina, tidak mengherankan jika Rusia memandang semua itu dengan cukup negatif. Bahkan, kekhawatiran Rusia terhadap Inggris tampaknya telah berubah menjadi paranoia yang nyata. Setelah operasi Spiderweb yang berani oleh Ukraina pada Juni 2025, Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin, menuduh Inggris terlibat dalam mengatur serangan multi-arah terhadap pangkalan udara strategis Rusia. Dalam wawancara dengan Sky News, dia menyebut keberhasilan operasi bergantung pada akses data geospasial canggih yang hanya dimiliki Amerika Serikat dan Inggris. Amerika Serikat membantah terlibat, tapi Inggris belum. Kami tahu seberapa besar keterlibatan London dan pasukan Inggris dalam kerjasama dengan Ukraina, tambahnya. Beberapa bulan kemudian, Badan Intelijen SVR Rusia melangkah lebih jauh, mengklaim bahwa Inggris adalah penghasut perang terbesar di dunia dan terlibat secara aktif dalam menggagalkan upaya Trump untuk bernegosiasi damai. Saatnya membongkar mereka dan memberi sinyal tegas pada Albion yang berkhianat dan elitnya. Kalian tidak akan berhasil, ujar mereka mengancam. Ditambah dengan retorika Rusia yang semakin agresif ini, laporan tentang operasi perang zona abu-abu atau perang hibrida Rusia di seluruh Eropa dan di Inggris juga semakin meningkat. Ini termasuk serangan siber, tekanan ekonomi, kampanye disinformasi, penyusupan drone, sabotase, dan gangguan terhadap infrastruktur. Baru-baru ini, Inggris menuduh Rusia melakukan operasi kapal selam rahasia yang mengancam kabel dan pipa bawah laut milik Inggris. Menurut Menteri Pertahanan Inggris, John Healey, operasi tersebut berlangsung lebih dari sebulan, meskipun pada akhirnya tidak ada kabel yang rusak. Namun, bersama dengan sekutu-sekutunya, Inggris telah melacak setiap mil dari operasi tersebut, yang melibatkan 3 kapal selam Rusia, 1 kapal selam kelas Akula, dan sepasang kapal selam pengawasan Direktorat Utama Riset Laut Dalam atau GUGI.
Selain citra satelit 3 kapal yang meninggalkan pelabuhan olehnya di Rusia dan diduga ke perairan Inggris, belum ada bukti kuat yang mendukung klaim itu. Rusia menolak klaim itu sebagai hal yang mustahil dipercaya atau diverifikasi, yang tampaknya memang tujuannya. Jika dilihat terpisah, mereka mungkin benar, tapi ini bukan insiden terisolasi. Insiden sabotase potensial atau nyata oleh Rusia terhadap infrastruktur penting, serangan siber, penyusupan drone, dan provokasi perang hibrida serupa tampaknya memang semakin meningkat. Karena itu, semakin banyak pejabat Eropa dan Inggris yakin setelah Rusia selesai di Ukraina, mereka akan mengarahkan agresinya ke NATO. Peringatan-peringatan itu makin sering dan tegas seiring perkembangan perang di Ukraina. Sebagai contoh, Jenderal Sir Rowley Walker, Kepala Staf Umum Angkatan Darat Inggris, memperingatkan pada Mei 2025 bahwa ancaman terhadap NATO itu nyata dan menekankan kurangnya waktu dalam mempersiapkan diri menghadapi agresi Rusia di masa depan. Kepala baru Badan Intelijen Inggris MI6 Blaise Metrovelli menggambarkan Rusia sebagai negara yang agresif, ekspansionis, dan revisionis dalam pidato publik pertamanya pada Desember 2025, menegaskan bahwa Putin berupaya menaklukkan Ukraina dan mengganggu NATO. Naitin sendiri menyatakan pada Desember 2025 bahwa situasinya lebih berbahaya daripada yang pernah saya alami selama karir saya. Dia menyerukan pendekatan pertahanan yang melibatkan seluruh masyarakat di tengah ketidakpastian dan ancaman yang meningkat, dan menyoroti kemungkinan Rusia menyerang anggota NATO. Kini, revitalisasi buku perang itu benar-benar mewujudkan seruan tersebut. Inggris telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk merombak angkatan bersenjatanya dan mengembalikannya ke tingkat kesiapan perang secepat mungkin. Pengeluaran pertahanan pun meningkat. Pemerintahan Zakir Starmer telah berkomitmen untuk meningkatkan anggaran menjadi 2,7% dari PDB pada tahun 2027 dengan total sekitar 270 miliar pound sterling atau 365 miliar dolar. Itu akan diikuti dengan peningkatan menjadi 3% pada parlemen berikutnya dan 3,5% pada tahun 2035. Strategi pertahanan nasional baru telah diumumkan yang menyoroti Rusia sebagai ancaman utama bagi Inggris, dan rencana investasi pertahanan selama 10 tahun yang sangat penting sedang sangat dinantikan atau bahkan dengan tidak sabar dalam banyak kasus. Di bidang militer, segalanya bergerak cepat. Namun bukan hanya militer yang harus siap perang. Perang memengaruhi seluruh negara, pemerintah, bisnis, dan masyarakat. Dan jika militer Inggris, menurut pengakuannya sendiri, belum siap untuk perang saat ini, masyarakat Inggris bahkan lebih tidak siap lagi. Itulah mengapa buku perang baru ini menjadi langkah yang sangat penting. Ini menandakan perubahan mendasar dalam sikap dari pertahanan menjadi ketahanan. Perbedaannya memiliki implikasi yang sangat luas. Pertahanan berusaha menghentikan ancaman, sedangkan ketahanan menganggap sebagian ancaman akan tetap terjadi dan fokus pada penyerapan serta pemulihan. Buku-buku perang pada era Perang Dingin mempertimbangkan dua ancaman utama, yaitu perang nuklir dan invasi langsung ke Inggris oleh pasukan Rusia. Langkah-langkah untuk meningkatkan ketahanan pun didasarkan pada ancaman-ancaman tersebut. Buku perang masa kini harus menghadapi berbagai ancaman yang sama sekali baru, mulai dari perang siber dan terputusnya kabel komunikasi bawah laut, hingga serangan oleh drone jarak jauh dan kawanan rudal. Menurut Naitin, melindungi infrastruktur nasional yang vital seperti pembangkit listrik dan pasokan air akan menjadi inti dari pendekatan baru ini. Ketika kita memikirkan pembaruan infrastruktur air, listrik, atau transportasi kita perlu mempertimbangkan ancaman tindakan musuh yang melampaui ambang perang, bukan hanya ancaman hibrida katanya. Itu mengharuskan kita untuk mendidik diri sendiri dan membantu masyarakat memahami beberapa ancaman tersebut, serta membantu mereka memahami apa yang bisa mereka lakukan untuk mendukung negara dan mungkin mendukung angkatan bersenjata, tambahnya. Namun mungkin yang paling mencolok adalah pernyataannya bahwa proses membangun ketahanan menuntut pilihan dan prioritas yang berbeda. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan mungkin melibatkan beberapa perubahan mendasar dalam kehidupan di Inggris, termasuk beberapa yang mungkin sulit diterima oleh banyak orang. Masih harus dilihat apakah buku perang yang baru ini sama komprehensifnya dengan pendahulunya. Mungkin kecerdasan buatan dan teknologi modern lainnya dapat merampingkan proses yang, menurut berbagai laporan, memakan waktu dan mahal. Selain memperkuat perlindungan infrastruktur penting, rencana ini juga kemungkinan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, terutama di bidang pertahanan dan energi. Seperti versi sebelumnya, buku perang, koordinasi lebih besar antara industri dan pemerintah akan dibutuhkan. Yang lebih kontroversial, kerangka cadangan dan mobilisasi hampir pasti perlu direvisi. Wajib militer mungkin dipertimbangkan.
dan kampanye kesadaran publik tentang risiko keamanan nasional sangat diperlukan. Selain itu, diperkirakan kontrol informasi dan sensor akan meningkat. Seperti yang dialami Rusia dengan kemarahan publik atas pemblokiran Telegram oleh Moskow, bahkan saat perang, langkah seperti itu biasanya tidak diterima baik. Namun perubahan paling krusial justru bersifat psikologis. Dengan diterapkannya kembali buku perang, Inggris bukan hanya bersiap perang. Dalam banyak hal, ini mendefinisikan ulang apa arti keamanan di abad ke-21. Inggris bukan satu-satunya yang menyesuaikan diri dengan lingkungan ancaman global berlapis ini. Swedia, Finlandia, dan Jerman telah menerbitkan panduan kesiapsiagaan darurat yang menyarankan warga menimbun makanan, air, dan obat-obatan. Prancis akan merilis buku pedoman pertahanan sipil baru setebal 30 halaman, meski pejabat menegaskan ini tidak terkait khusus dengan perang. Jerman juga telah memperbarui rekomendasi kesiapsiagaan daruratnya, menyarankan masyarakat untuk menimbun kebutuhan pokok selama 10 hari. Polandia membangun penghalang perbatasan dan mengadakan pelatihan senjata api di sekolah. Dan negara-negara seperti Lituania dan Estonia sedang melakukan latihan militer dan darurat medis berskala besar, mempersiapkan rumah sakit untuk masa perang, serta menimbun persediaan medis penting. Meski tampaknya belum banyak negara yang melangkah sejauh Inggris dengan buku perangnya, pergeseran menuju model postur pertahanan baru di Eropa sangat jelas. Dalam model ini, perang bukan lagi peristiwa, melainkan kondisi. Garis depan adalah sistem, bukan tempat. Pesertanya bukan hanya tentara, tapi seluruh masyarakat. Itu mengubah segalanya. Karena saat sebuah negara sudah mengubah pola pikirnya, membaliknya tidaklah mudah. Jika Anda tinggal di kota besar di Inggris dan khawatir soal perang dengan Rusia, jangan panik. Persiapan perang tidak selalu berarti perang akan terjadi. Seperti kata pepatah Latin, si vis pacem para bellum. Jika Anda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Bukan berarti Inggris dan negara-negara Eropa lainnya mulai serius soal pertahanan dan ketahanan karena mengharapkan perang akan segera terjadi. Saat ini, bukti bahwa peringatan serangan Rusia didorong oleh kontrak pertahanan yang menguntungkan sama banyaknya dengan bukti niat Rusia sebenarnya. Perang mungkin segera terjadi, atau mungkin tidak. Langkah peningkatan ketahanan seperti menghidupkan kembali buku perang menunjukkan Inggris tak lagi menganggap perdamaian stabil dan andal. Melihat ketegangan dan bentrokan militer global yang meningkat, akan naif jika berasumsi sebaliknya. Saat negara sebesar Inggris tak lagi menganggap stabilitas sebagai hal pasti, mereka mulai bertindak beda. Negara itu mulai membangun ketahanan secara sistematis dan besar-besaran. Diperkenalkannya kembali buku perang menunjukkan bahwa Inggris sedang bangkit dengan kuat dari tidur militernya selama puluhan tahun. Tidak heran jika Rusia begitu panik. Untuk detail lebih lanjut tentang pembangunan ketahanan di pasukan pertahanan Inggris, tonton video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.